Saya akan bertanya mewakili netizen dan rakyat Indonesia dan rakyat seluruh dunia. Nanti Bapak Ibu boleh membantu saya tanya-tanya yang paling sulit ke beliau. Wow, wow, wow. Ya, oke. Oke, Dr. Hendrik. Kalau ada yang bertanya, Hendrik aja, Pak. Oke, Hendrik. Sukses story-nya dari bawah. Kapan hambanya ini dinolkan Tuhan ke titik nol yang paling bawah, di lagu di titik terendahku? Silakan. Ya, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Karena tentu kita semua mengiring Tuhan tidak pernah berpikir bahwa dinolkan itu baik. Kita selalu punya cita-cita, kita punya kerinduan dipakai Tuhan, dan kalau perlu nggak usah ada proses. Tapi ada satu kata yang mungkin ini ajakan buat Tuhan, yaitu sahabat Tuhan. Dan tidak ada sahabat Tuhan yang tidak pernah dinolkan. Ini bahasa saya. Artinya di titik terendah. Dan kabar baiknya, sahabat Tuhan itu dinolkan berkali-kali. Makanya Yohanes 14 berkata bahwa ranting itu kalau mau berbuah, dia harus dipangkas. Dia harus dipotong supaya dia bisa menghasilkan buah. Dan itulah titik nol. Pertanyaannya, sampai kapan orang dinolkan? Sampai saudara tidak lagi takut untuk dinolkan. Sampai saudara tidak lagi malu ketika dinolkan. Kalau kita masih malu, kalau kita masih takut, kabar baiknya, Dia Tuhan yang memangkas. Sehingga kita benar-benar kembali jadi nol. Kenapa? Supaya kita bergantung kepada pokok itu sepenuhnya. Itu pengalaman saya. Berapa kali saya ambil garis besar, saya lahir dari keluarga sederhana, bahkan miskin. Papa saya dulu sebelum jadi pendeta beragama seberang, dan mama saya adalah orang yang setia. Seluruh keluarga pernah berkata, Papa, cerai saja, tapi mama saya pegang akan firman Tuhan, berkata ada 5 orang anak, dan saya percaya suamiku diselamatkan. Puji Tuhan, penantian saya umur 17 tahun 88 keluarga. Jadi saya lahir dalam keadaan banyak dihina, banyak direndahkan, bayar uang sekolah, kerja dari TK sampai kuliah, sampai semua adik-adik saya sekolah tamat. Baru kemudian saya memegang uang. Selebihnya saya berikan kepada orang tua. Nikahkan semua adik-adik saya. Jadi saya bilang istri saya, itu komitmen saya. Hal yang kedua, saya pernah dinolkan. Saya pernah narkoba. Indonesia bagian timur. Dulu saya berpikir, papa saya bilang begini, mama saya, bagianmu itu bisnis. Benar nggak saudara? Kasih uang buat gereja, bangun gereja, support gereja, berikan perpuluhan, berikan apa yang papimu mau. Saya diberkati. Tapi yang masalah adalah, kemudian muncul saya jatuh dalam pergaulan, sampai akhirnya saya narkoba. Begitu bergantung dengan narkoba, timbangan saya dari 75 sampai 43 kilo. Semua rumah sudah tidak ada. Saya kabar baiknya
mobil pun juga tidak ada, motor juga tidak ada. Dan Tuhan bilang, saat ini pergi melayani. 2 tahun saya menanti, tidak ada jawaban doa. Setiap kali uang ada, Tuhan bilang berikan. Karena di tempat gereja kami, papi hari itu gembala, saya adalah donaturnya. Dan setiap kali papi ngomong, itu ada pendeta di sana, mereka lagi ini. Tuhan bilang kasih, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Yang tidak komplain. Dan Tuhan berkata, mulai saat ini kau jangan pernah berutang. Itu tahun 2000. Kompor gas saya nggak punya. Karena nggak mampu beli gasnya. Jadi masak pakai kayu. Saya beberapa tahun lalu, Tuhan suruh saya makan nasi putih dengan telur mata sapi. Pakai kecap. 1 minggu yang malam saya makan itu. Dan Tuhan tanya ke saya, masihkah kau bisa makan? Masihkah engkau lahap makannya? Dan sampai koki saya pernah merasa, aduh saya mau keluar kerja, kenapa? Karena Papa enggak makan makanan kami. Enggak. Dan ternyata puji Tuhan saya masih bisa makan sampai habis. Masih lahap. Itu dinolkan. Seringkali ada uang berapa, anak saya pernah sakit, 2 minggu panas 40 derajat. Setiap kali ada sedikit uang, Tuhan bilang doa, berikan itu buat orang. Jadi 2 tahun bukan perpuluhan, tapi semua yang kami punya. Berkali-kali puasa dan saya hanya makan sehari sekali. Itu tahun, itu benar-benar tidak mudah. Itu dinolkan. 2 tahun Pak, jalan kaki dari Jalan Macan teman-teman ke Veteran, dari Jalan Macan pergi ke Dayak, dari Jalan Macan pergi ke Sudiang. Itu 10-15 kilo. Dan 2 tahun seperti itu. Kalau Yusuf kan titik baliknya di penjara, terus dia dijemput ke istana. Nah Bapak dijemputnya ke istana oleh Firaun itu kapan? Jadi saya terima kasih Tuhan titik baliknya saya ingat di tahun itu dinolkan. Tahun itu adalah kemudian 1 kali saya dapat sejumlah uang. Menurut saya itu cukup besar, saya bisa bayar listrik, memulai kerja. Dan Tuhan bilang tabur di gereja. Jadi ada sebuah gereja 400-500 jemaat kalau ibadah. Saya datang nggak ada AC-nya. Dan Tuhan bilang beli semua AC. Buat itu. Setelah itu Tuhan lagi kasih saya rema, dapat lagi uang, kemudian nabur lagi buat. Ini bukan di gereja kami. Gereja lain. Gereja lain. Bahkan penitanya pun tidak minta. Nggak minta. Roh Kudus yang gerakannya. Iya. Tempat lain sampai 3 kali. Tuhan harus menguji hati sahabatnya. Tapi kalau saudara sahabat Tuhan, engkau kenal siapa sahabatmu. Jadi melakukan kehendaknya. Dulu saya mau melakukan apa yang menguntungkan. Tapi ujungnya habis Pak. Datang krisis tiba-tiba tidak ada order tahun 2000 habis. Perlu tunggu 2 tahun. Dan ceritanya adalah 2 minggu setelah itu datang 1 orang, kenal siapa? Dan dia berkata, bawa saya ke pabrikmu. Dan dia ambil kayu-kayu sisa itu. Bahkan cuma itu, dia tempatkan orang dan mengajari kami untuk memulai produksi kayu yang baru. Itu kebangkitannya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat. Saya 2 pertanyaan lagi, nanti Bapak Ibu boleh tanya. Tolong tanya yang sulit sekali. Makin sulit besok makannya makin enak. Ada dinolkan lagi. Iya, silakan. Tapi saya percaya bahwa kita ini harus hidup apa adanya. Karena
Seringkali jemaat harus mendengar kisah nyata. Baiklah kita direndahkan agar Tuhan ditinggikan. Setuju. Kalau saya terlihat baik terus, Anda akan pulang berkata, Hendrik itu luar biasa loh. Jadi berkati loh. Akhirnya apa? Tanpa sadar saya curi kemuliaan Tuhan. Seizin Tuhan melalui Bapak, saya harus cerita yang sebenarnya. True story. True story. Agar supaya apa? Tidak ada yang dimuliakan selain Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang harus membersihkan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Benar gak? Saya menabur dulu dengan cara bisnis yang salah. Dan kita tidak ingin menuai dari cara yang salah. Oleh sebab itu mari saudara melayani bisnis atau apapun dengan cara yang benar. Tuhan mengampuni, tapi setiap taburan tetap akan dituai. Itu saya alami. Tapi di balik itu, apa yang terjadi? Tuhan menjumpai anak saya. Dan sejak itu, anak saya Ivan menjadi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan bicara ke saya, aku mau anakmu. Saya ngomong ke Ivan, Ivan, Tuhan mau kau nak. Yang pimpin perusahaan papa, saya baru pulang. Tapi Tuhan mau kau nak. Tapi saya bersyukur Tuhan mempersiapkan keluarga kami. Dan ini biar menjadi sebuah contoh juga buat ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu di sini punya cerita juga luar biasa. Oke, sebelum mereka bertanya. Tapi yang paling luar Iya. biasa adalah anak saya. Kemudian ketemu Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat anak saya? Satu, dia bernasar. Kedua, tiap hari rumah kami itu di atas lantai 3 tempat dia tinggal. Dia masuk ke rumah dan dia berlutut selalu. Dia naik tangga bukan pakai kakinya. Setiap tangga dia berlutut. Anak baru tamat, belum pernah cinta mula-mula, belum lahir baru. Tapi dia anak yang baik, tidak narkoba, tidak apa. Dia bilang, Pak saya enggak bikin dosa apa. Tapi Tuhan mau kau nak ketemu. Dan satu kali di kamarnya, tiba-tiba dia lihat kabut kemuliaan Tuhan. Dan membuat dia tidak bisa kuat. Hadirat Tuhan. Dan hari itu dari orang yang takut menjadi orang yang kuat. Kadang-kadang Tuhan perlu menolkan kita untuk tujuan Tuhan. Yes. Buat saya Pak, Yes. tidak ada yang lebih indah selain anak saya cinta Tuhan. Betul. Buat saya, semua harta, semua apapun. Kalau kita gembala, pendeta, terus anaknya nggak bisa. Nggak melayani itu atau enggak ini. Anak saya pernah marah dan dia bilang apa? Ada banyak orang yang berkata, Papa adalah Papa rohani. Dan di depan sana, dan dia bilang begini, saya mau ngomong sama Papa. Papa bukan Papa rohani bagi saya. Setiap kali Papa khotbah, ada suara yang bilang pembohong. Karena dia punya luka. Dulu saya masih kecil, saya sibuk dengan kerja, saya sibuk dengan bisnis. Saya tidak pernah memukul. Tapi luka itu. Dan Tuhan bilang, Tuhan sudah buka. Hari itu saya sibukkan pelayanan dengan banyak orang. Tapi saya lupakan anak saya. Tapi lewat masalah itu, Tuhan berkata, nah ini waktumu untuk istri dan anakmu. Kalau enggak, mungkin aku akan pakai engkau, tapi satu kali engkau bisa jatuh. Ada berapa banyak kita sibuk melayani, tapi istri dan anak kita, benar enggak kita bisa jadi figur buat mereka? Benar enggak kita jadi father buat mereka? Buat saya, hari ini, keluarga adalah generasi yang saya harus perhatikan. Buat saya, buat apa semua. Kalau mau dilihat tempat ibadah yang kemarin, saya orang yang profetik, saudara. Selera saya itu bukan, itu selera Ivan. Tapi waktu itu Tuhan berkata, buat generasi. Jadi saya harus mengalah untuk itu. Jadi sekarang nggak akan takut lagi, dinolkan lagi pun oke aja, siap. Karena Hendrik bukan siapa-siapa. Karena
Yang saya kehendaki hanyalah membuat Tuhan tersenyum. Yes. Tepuk tangan. Saya ingin mengaku dosa di depan Pak dengan istri. Saya ini punya keanehan. Ya. Kalau orang ibadah main-main, saya itu nggak bisa. Kalau tidak menghormati Tuhan, saya itu nggak bisa. Teman-teman di Makassar tahu persis buat hal itu. Dan hari itu muncul keanehan saya. Saya masih terus merasa berdosa. Tapi thank you untuk kebesaran hati dan ibu untuk memaafkan saya untuk keanehan saya. Jadi setiap orang yang dipakai Tuhan ada keanehannya. Karena saya juga nggak sempurna. Bapak bisa bayangkan Hendrik yang dulu saya pernah kehilangan Tuhan 13 tahun tapi masih melayani di gereja. Tapi itu yang terjadi, kekeringan. Punya uang, punya semua tapi nggak ada apa-apa. Punya rumah yang banyak. Tapi ekspor terbesar kalau pergi ke hotel. Sekali lagi bukan untuk sombong tapi untuk menggambarkan bahwa uang itu tidak ada apa-apa. Tapi saya berjanji untuk satu hal. Tuhan, apapun yang kau kehendaki, buat aku belajar taat. Itu aja. Tepuk tangan. Jadi kalau di saya Pak, Ya. I'm sorry karena kita ini udah jadi di teman-teman juga. Ya. Please jangan aneh-aneh depan saya. Karena tiba-tiba pedang itu turun, saya bisa ngomong. Dan saya nggak bisa rem diri saya di situ. Gitu. Jadi saya tahu diri saya. Saya tahu panggilan saya. Teman-teman semua, ini ada keuangan dikelola atau apa. Saya bilang jangan sekali-sekali ada yang bohong, ambil uang atau apapun. No. Semua yang lain. Itu keanehan saya. Itu keanehan saya. Saya tahu pasti tidak semua orang yang setuju. Karena ada banyak orang memilih untuk bermain-main. Tapi saya memilih untuk belajar menjadi sahabat Tuhan. Jadi apakah saya takut? Manusia masih manusia. Tetapi yang saya percaya satu hal Pak. Bahwa seorang sahabat tidak pernah ditinggalkan Amin. oleh sahabatnya. Jadi thank you buat Pak buat Ibu untuk pengertiannya dan tetap datang ke Makassar. Ya, tetap datang ke Makassar. Ceritanya itu saya lagi khotbah, saudara. Jadi pas lagi khotbah, datanglah pejabat. Motong khotbahnya. Dan tiba-tiba berketuan bicara di hati saya, kau lebih hormati siapa? Wah, saya jadi takut, saudara. Dan saya tidak berani potong khotbah buat hal itu. Saya tahu pasti itu membuat panitia dan yang lain salah paham untuk itu. Tapi sekali lagi, setiap orang yang dipakai Tuhan punya sisi yang Tuhan bilang keanehan. Dan kalau engkau saudara berjalan dengan Tuhan, izinkanlah saudara punya kekurangan itu agar supaya hanya Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Izin Pak Hendrik, firman Tuhan berkata, izin saya untuk sebagaimana pandangan saya, selama kita mencari Tuhan, Tuhan ubah gelap menjadi terang, Tuhan ubah kematian menjadi kehidupan. Amin. Manakala besok hari Pak Hendrik diminta Tuhan untuk kembali, ceritakan mimpi Bapak. Terima kasih. Bagaimana? Apa itu? Manakala? Kan saya sudah bilang tadi, Amos 5 ayat 6, selama kita cari Tuhan, Tuhan ubah kematian menjadi kehidupan. Itu kan rentetan garis hidup dari Pak Hendrik selama ini. Tetapi manakala Tuhan minta Bapak kembali besok, apa pendapat Bapak? Kira-kira buat saya kembali pulang
mau besok, mau hari ini, mau 1 tahun depan, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena tujuan hidup kita bukan di bumi. Abraham bilang apa? Tanah ini adalah suatu tanah yang asing bagiku. Padahal dia ada di tanah Kanaan. Saya ngomong baru-baru nih sama istri saya di tahun ini. Sama anak saya. Jadi karena adik saya baru-baru kena ginjal, Pak. Dan ganti, puji Tuhan dapat pengganti ginjal. Tapi biayanya tetap 2 miliar. Jadi istri saya mulai agak worry, khawatir, namanya istri sayang suami. Dia bilang, "Pak, ayo kita simpan uang sekian, ini buat sekian. Kalau papa tiba-tiba sakit, kita harus simpan uang, paling tidak 10 miliar. Dia bilang begitu, 20 miliar. Supaya papa 10, saya 20. Kalau kita pakai itu buat berobat. Ya, istri saya orang yang profesional. Dia tahu simpan ini, buat investasi buat yang lain. Ini cerita kami di keluarga dan ada anak saya. Saya bilang gini sama mereka. Tahu nggak apa yang di hati saya? Pakai uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan buat saya. Karena buat papa, kapanpun juga. Kalau pakai BPJS, dan sudah waktunya saya ada di Makassar. Sudah di situ, ya sudah. Nggak usah repot mesti di oh, saya punya asuransi, Pak. Sampai di saya bilang nggak usah ke Singapura. Kalau tiba waktunya di papa harus pulang. Ya sudah. Tapi doa saya, kalau boleh Tuhan tidak usah sakit-sakit. Supaya tidak menyusahkan. Istri saya, anak saya dia lihat. Karena kita semua akan pulang. Hari ini yang saya perlu persiapkan adalah istriku, anakku dipakai Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti saya tidak jaga makan. Buktinya saya masih olahraga, Pak. Tapi umur di tangan Tuhan, toh. Yes. Tapi Ya. karena baru ketua Bamak Sulawesi Selatan, jadi masih lama. Tepuk tangan, semangat. Boleh 2 lagi. Pertanyaan, silakan. Ada yang berani bertanya? Oke, kalau saya Pak, sambil nunggu ya. Kan Anda belum mau, jadi saya dulu. Apa yang disentuh Pak kan berhasil. Ayam aja laris. Bikin kopi aja orang antri. Kita mau dapat ilmunya dong. Yang mau dapat ilmunya katakan. Gereja kan hanya hari Minggu. Dia buka kopi. Kembali kita makan. Orang antri. Udah antri, kerudungan, bayar lagi. Dan pegawainya pun terima Yesus banyak. Silakan. Apa rahasianya? Wah, Jangan dirahasiakan dong. rahasianya. Jadi gini, saya adalah orang yang suka baca buku. Ya. Tapi setiap kali buku yang saya baca keberhasilan orang, bagaimana? Tuhan itu selalu membukakan firman untuk menyempurnakan hal itu. Dan saya tidak berani melangkah kalau tidak dapat pengertian dari Tuhan. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar orang bisnis tapi dapatnya dari firman. Bahkan seluruh manajemen, kalau Butterfly kemarin, itu dapatnya dari firman. Jadi sistemnya kita, contoh. Firman Tuhan berkata, seperti engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Dan saya beritahukan itu karena ada firman begitu. Jadi kalau kau masak, contoh, ayam penyet atau apapun, ibu-ibu masak baru dipotong dari pasar. Masih hidup dipotong kemudian langsung dimasak dan digoreng. Dihidangkan. Enak apa enggak? Enak kan? Ataukah ayamnya dimasukin freezer, sudah masak, dimasukin freezer, ada sisa sebagian, besok dimakan lagi yang sebagian. Enakan mana? Yang pertama. Yang pertama. Jadi saya beritahu sama mereka,
Kalau yang kamu mau makan, ada sisa, itu yang dimakan. Tapi untuk orang berikan yang terbaik. Seperti engkau ingin orang lain perbuat bagimu. Nasi, sayur, dan yang lainnya. Repot. Tapi hasilnya tidak pernah salah. Jadi simple. Lakukan yang terbaik. Jadi dari firman Rema jadi usaha ya. Apa bedanya dengan yang kita belajar dari orang? Motivator atau apa? Motivator kita dapat ilmu dari orang, begitu kita terapkan, kita lihat mukanya langsung orang itu. Benar gak? Ya. Ya. Yang kita imani, oh kita mau contoh orang itu. Sehingga kita mau jadi besar. Tapi Bapak Ibu belum tahu endingnya nanti dia jadi seperti apa. Belum tahu. Tapi Bapak Ibu sudah mau contoh dia. Dia sedang OTW. Kita tidak tahu juga bagaimana hasil rumah tangganya. Bagaimana hasil keluarganya, bagaimana hasil di perusahaannya. Cuma dengar bersukses story dan punya ini. Tapi kalau Bapak Ibu contoh dapat, makanya kita harus merenungkan firman. Dan begitu firman itu muncul, waktu kita melakukan, apa yang terjadi? Ini yang saya rasakan. Saya merasa seperti Tuhan begitu dekat menyertai pekerjaan. Kenapa? Karena setiap langkah minta Tuhan tuntun. Setiap orang yang dipilih minta Tuhan tuntun. Itu saya. Bahkan pegawai, Pak. Pegawai pun harus melakukan firman ya. Apapun imannya, ikuti firman. Tepuk tangan. Tadi aku udah tanya di lapangan bulu tangkis, tapi dia bilang nanti malam dia dijawab hari ini. Pertanyaan saya adalah sekali lagi, ini ada banyak orang yang lebih hebat, lebih apa. Saya ini nggak ada apa-apanya, hanya debu tanah liat, nggak ada apa-apa. Siap. Tetapi saya berbagi dari yang masih banyak kekurangan ini. Amin. Kita kan mayoritas di sini ada pendeta, ada pengusaha. Saya tanya gini di lapangan bulu tangkis tadi, Pak, kalau Bapak kan dari pengusaha terus menggembalakan. Kami ini dibalik nih, kita ini ada yang gembala, mulai ada tabungan lebih dikit, pengen ada usaha. Boleh enggak? Jawabannya agak mengagetkan saya. Anggap Pak ini di sini sudah ada gembala-gembala yang sudah sukses gembalakan, ada sedikit tabungan, mau bikin usaha kecil, boleh atau tidak, atau enggak usah, tetap hidup seperti yang saya tahu di Alkitab. Ini ada Pak dosen, ada dua tipe. Kalau Petrus itu tipe hamba Tuhan full timer, enggak makan ya puasa, sampai ada penglihatan gitu. Terus orang kirim Cornelius segala macam gitu, itu Petrus. Tapi ada model Paulus, tent maker, bikin tenda. Paulus ngomong gini, saya di Roma 2 tahun bayar sewa sendiri. Saya pergi ke Makassar bayar tiket sendiri. Kok enggak yes? Nanti ke Thailand juga bayar tiket sendiri. Amin. Saya mulai latihan bulu tangkis setahun, akan lawan Pak Hendy tahun depan. Minimal ya double lah. Katakan yes. Gimana Pak? Kalau ada di antara pengurus pendeta yang mulai bikin usaha kecil-kecilan, UMKM kah atau toko roti, toko kopi, warung, silakan. Gimana? Jadi setiap orang itu dituntun Tuhan. Orang yang mengabdikan diri, menjadi full timer, silahkan. Itu baik, itu mulia. Tapi kalau saudara punya istri, punya anak, rasanya punya banyak biaya, dan saudara punya talenta, saya ingin berkata janganlah tertuduh. Seakan-akan saudara melakukan dosa. Tapi tunggulah tuntunan Tuhan. Motivasinya cuma begini, supaya saya tidak menyusahkan jemaat. Bukan untuk menjadi konglomerat. Bukan untuk jatuh ke dalam dosa uang. Jadi saudara, tetaplah yang utama apa? Pelayanan, jiwa-jiwa. Itu hanya waktu kosong. Karena punya talenta. Punya talenta nggak dipakai kan sayang tuh Pak. Pulang Jogja saya bikin warung ayam. Sebelum pulang belajar dulu. Ya. Semangat, motivasinya. Ya. Daripada kita jadi pendeta
si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Serius nggak bagus. Bapak ada pertanyaan? Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sebentar. atas Habis pertanyaan Bapak, kita masuk konklusi dari Pak Hendrik, lalu aplikasi oleh Pak Ketum. Terus kita doa supaya kita minimal jadi Abraham yang kaya di bumi dan di surga mangku Lazarus. Nggak ada Lazarus yang miskin masuk surga atau orang kaya masuk neraka. Siap jadi Abraham? Orang lainnya mau jadi Lazarus, enggak kan? terima kasih. Saya dari tadi sudah dengar kisahnya Pak Hendrik, luar biasa. Tapi kisah pendidikan belum diceritakan. Sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, latar belakang pendidikan sampai ke atas bagaimana. Karena begini Bapak, sebelum saya lempar ke Bapak, saya dulu operator alat berat. Kami kerja dulu di Medan, mengerjakan jalan tol Belawan Tanjung Merawa. Saya sebagai operator, saya merantau ke Papua tahun 86, dan saya sekolah di Manokwari. Dari SLTA sampai selesai biaya-biaya sendiri. Cari makan sendiri, cari baju sendiri, cari biaya sendiri. Akhirnya bisa juga sampai S3. Jadi orang yang sederhana begitu bisa. Tapi Bapak sudah luar biasa. Mungkin bisa diceritakan kisah pendidikan. Terima kasih. Kalau Bapak sungguh baik karena memang serius untuk pendidikan. Saya sebenarnya orang lapangan. Jadi saya punya pendidikan karena ditodong. Ya. Jadi pendeta, insinyur, sipil, dan dibilang gini, masa tidak ada STT-nya? Khotbah tidak pakai STT. Maka saya disuruhlah pergi STT. Karena dulu saya khotbah melayani tidak ada STT. Sudah STT, ada teman buat lagi, Pak, master 2 tahun saja. Ternyata saya selesaikan hampir 3 tahun. Ya. Akhirnya saya kuliah juga hampir 3 tahun Pak. Jadi saya punya perjalanan beda sama Bapak. Bapak sungguh-sungguh orang yang yang benar-benar cari ilmu, cari ini. Kalau saya karena ditodong, karena kebutuhan. Ya. Ini ada istilah, ada pendeta kejadian dan pendeta keluaran. Kalau pendeta keluaran itu sekolah kita beneran S1, S2, S3. Ini pendeta kejadian yang Tuhan jadikan. Ingat yang keluaran jangan sombong, tidak ada kitab keluaran tanpa kitab. Ya, tepuk tangan dong. Sekarang kesimpulan dari Pak Hendrik untuk kita semua. Terus nanti ada aplikasi dan renungan dari Pak Ketum, lalu kita doa supaya kita tidur mimpi jadi Abraham yang kaya di bumi Amin. dan masuk surga. Amin. Apa? Amin. Pak, kata dia, bagus Pak pertanyaan. Bapak dulu, Bapak kesimpulan. Kata dia jangan hanya mimpi, tapi jadi. Itu bagus Pak. Ya, kasih. betul. Saya kadang-kadang pernah berpikir ada yang jadi Abraham. Kita semua pengen jadi Abraham dan tidak mau jadi orang yang kaya masuk neraka. Betul. Tapi satu kali Tuhan itu bicara di hati saya. Kalau saya jadikan kau seperti Lazarus yang sakit, tidak punya uang, dan tidak ada orang yang peduli. Apakah kau mau masih mengiringku? Apakah imanmu bisa memberkati? Saya nangis Pak, dan saya cek hati saya. Oh, kalau Tuhan bicara kan gak main-main. Seperti Bapak bicara. Sekali lagi di dalam hidup, tidak bisa kita memilih. Yang bisa adalah perbaiki iman percaya. Kita adalah sahabat. Lazarus adalah sahabat dalam versi yang ini. Tapi bersyukurlah karena Bapak bilang semua kita pengen jadi seperti Abraham. Puji Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi,
jangan juga marah. Kalau jadi Lazarus, tetap saudara sahabat Tuhan. Kok enggak ada? Enggak ada yang bisa. Amin. Ya itu mungkin dari saya. Jadi kesimpulannya dari saya adalah hikmat akan turun buat orang yang rendah hati. Proses tetap jalan karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah hal yang besar. Mintalah Tuhan menuntun setiap langkah, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Amin. berjalan. Amin. Dan dia berkata, engkau sahabatku. Siap. Wow. Rasanya kalau Roh Kudus berkata, engkau sahabatku. Itu lahir dari kesepian, saudara. Karena kita terlalu lama melakukan apa yang kita mau dan Roh Kudus hanyalah alat kita. Tuhan hanyalah alat. Dan saya nangis seperti anak kecil. Mau enggak kau jadi sahabatku? Itu artinya apa? Mau enggak kita melakukan apa yang dia mau? Mau enggak dituntun? Jadi bukan lagi tentang prestasi yang kita kejar. Tapi hati Tuhan. Amin. Apapun yang kita jalani. Ingatlah, saudara adalah sahabat. Banyak orang merasa minder ketika dia berkata dia di pegunungan melayani hanya 10 kakak. Dia hanya di pulau-pulau terpencil, sepertinya gedung gerejanya tidak ada AC, tidak ada ini, di gunung-gunung di atas, dan dia merasa minder. Saudara, belum tentu upah saudara lebih besar dari dia. Karena pengukuran Tuhan bukan dari besarnya gedung, banyaknya uang. Ingat baik Lazarus, dipangku oleh Abraham. Mudah untuk orang memuliakan Tuhan ketika punya uang. Tapi Abraham tidak bisa dan dilakukan Lazarus. Dia tetap menjadi percaya. Dia tetap bersaksi. Dia tetap memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah borok dagingnya. Di tengah-tengah sakit sampai mati. Jadi saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan. Amin. Sebelum Pak Ketum, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Hendrik. Bapak tunggu di sini Pak, kita sama-sama. Kita nyanyikan pujian pengantar, lagunya namanya Datang Kosong, Pulang Kosong. Musik D. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Stop. Lihat kiri kanan, happy nggak? Nggak ada yang ngantuk nih Pak. Ini udah mau sampai lanjut nih nanti. Apa? Oh iya. Yang pasti hambanya mau pulang ngomong susu nggak jadi Pak. Gara-gara Pak Tita. Terharu saya. Bilang kiri kanan, datang kosong, pulang kosong. Ada bayi yang lahir sepatunya Bokoroko atau Nike atau Puma, nggak ada kan? Jadi kalau sepatumu bukan yang mahal, enggak apa-apa. Mereka coba, kalau saya sepatunya merek Casio, dikasih orang. Katakan yes, bilang tos ke kanan, datang kosong, pulang kosong. Jangan omong kosong. Berjaya, tahun depan di Thailand, katakan yes. Mbak Magnas berjaya. Ku tak membawa, boleh berdiri semua, apapun juga. Pak Pendeta Dr. Jabalin. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu.
kemanapun hati yang menyembah dalam roran kebenaran sampai ulangi inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembah dalam roran kebenaran sampai dalam roh, dalam roran kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Bapak Nas yang Tuhan kasihi, saya percaya acara yang kita lakukan malam ini di akhir dari seluruh rakernas kita ini betul-betul adalah merupakan desain Tuhan. Karena seyogianya kita di lantai 11, tetapi kita lakukan di sini mulai dari santai-santai sampai akhirnya serius betul, dan saya percaya Tuhan sedang lawat kita satu persatu, amin. Tuhan sedang jamah kita satu persatu. Dan saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa bila Tuhan merancangkan hal yang luar biasa bagi Pak Hendrik, maka Tuhan pasti juga rancangkan hal yang luar biasa bagi saudara. Yang penting adalah temukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Temukan jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Ikuti itu dengan setia, maka engkau akan finishing well. Menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan perjalanan. Sehingga nanti ketika kita akan pulang, maka kita bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Dan saya percaya itu yang Tuhan inginkan dari saudara. Itu yang Tuhan inginkan dari saya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan saya percaya seperti yang saya katakan dalam khotbah pembukaan kemarin, Bapak Nas adalah ladang Tuhan yang harus kita kerjakan, bukan sekedar dikerjakan, tapi betul-betul dikerjakan sebagai sebuah pelayanan. Karena Indonesia membutuhkan pahlawan-pahlawan iman yang menegakkan kerajaan Allah di lintas denominasi, rela berkorban, rela bayar hati, rela berusaha. Maka saya percaya kita semuanya akan dipakai Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang kau lakukan untuk Tuhan melalui Bapak Nas ini, Tuhan pasti catat. Dan Tuhan pasti akan balaskan bagi saudara. Saya mau katakan kepada kita, hampir 10 tahun saya terutama dengan Pak Hence mengerjakan Bapak Nas ini dengan tiada lelah. Tidak ada support finansial dari manapun. Tapi kita kerjakan dengan penuh kecintaan. Karena bagi kita ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan embankan bagi setiap kita. Dan saya percaya Tuhan akan kuatkan kita. Saya percaya Tuhan akan mampukan kita menyelesaikan pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi setiap kita masing-masing. Coba katakan kepada kita sedikit. Ketika saya hendak berusia 50 tahun, saya sebetulnya sudah harus mati. Waktu itu saya terkena demam berdarah. Terakhir sekali trombosnya tinggal 20.000 saja. Dari normalnya 165.000. Ketika
trombosit saya tinggal 20.000 saja. Roh saya udah keluar dari tubuh saya. Dengan roh yang keluar dari tubuh itu, saya lihat tubuh saya terbaring di ruang ICU. Waktu itu saya berpikir begini, mungkin saya sudah akan mati ini. Tapi biasanya ternyata kalau orang mati, ini kita nggak pelajari di pastoral counseling, ada tarik menarik antara hidup dan mati. Waktu saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil pulang saya, silakan panggil pulang. Tapi ada tarikan dari hidup. Ada kata-kata begini, kalau kau pergi, anakmu masih kecil-kecil, siapa yang memelihara mereka? Saya dengan santai waktu itu bilang, saya ini anak pendeta. Bapak saya pendeta. Bapak saya meninggal waktu saya masih SMP kelas 3. Adik saya Purim itu masih kelas 3 SD. Bapak meninggal, tapi ternyata kita dipelihara Tuhan. Saya 4 orang laki-laki, 3 orang diantara kami laki-laki itu menyelesaikan S3 dan berkarir luar biasa dalam pelayanan, katakanlah tanpa menyombongkan diri. Jadi waktu ada kata-kata itu, kalau kau pergi siapa memelihara anakmu, saya dengan tenang katakan, saya pendeta, anak saya anak pendeta pasti dipelihara Tuhan itu. Ada lagi tarikan kedua, tapi kan pekerjaanmu masih banyak. Muncullah daftar pekerjaan seperti dalam sebuah kertas panjang itu. Dengan seluruh daftar pekerjaan yang mesti diselesaikan. Waktu itu juga saya katakan, banyak aja orang yang mengerjakan itu. Sampai satu titik, Tuhan katakan kepada saya pewahyuan, apa yang harus dilakukan di akhir usia ini. Makanya ketika saya hendak berulang tahun yang ke-50 tahun, saya tuliskan sebuah buku, saya percaya ini buku nubuatan. Judulnya The Unfinished Task. Tugas-tugas yang belum selesai. Ada sekian banyak tugas-tugas yang belum selesai itu. Salah satunya adalah melayani dalam pelayanan interdenominasi. Dan itu adalah Bamaknas ini. Bagi saya Bamaknas ini adalah panggilan Tuhan yang mesti dikerjakan. Dan saya percaya rekan-rekan, Tuhan pasti akan kuatkan kita. Tuhan pasti mampukan kita sehingga kita boleh Bamaknas ini. Nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan, gereja akan ditolong. Perjuangan kita di DPR RI supaya dicabut SKB itu akan terrealisasi. Perjuangan kita di DPR RI supaya ada 1000 profesor teologi itu pasti akan diwujudkan. Anggaran dari JMI Masker ditingkatkan. Bahkan supaya mereka menjadi 2 direktorat itu akan diwujudkan. Bahkan bermacam-macam perjuangan-perjuangan lainnya. Asal tentu seperti yang Pak Hendrik saksikan tadi, kita betul-betul komit. Tidak kerja asal kerja, tapi kerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan kuatkan kita. Pasti akan mampukan kita. Seperti yang kita tadi katakan, kita tidak membawa apa-apa ketika kita datang. Dan pun kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita pulang. Tapi saya percaya kita akan melakukan karya-karya yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan, mari kita katakan kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita tuntunan dan bimbingan. Spesial kembalinya kita dari Makassar ini, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, terutama dalam pengembangan Bamaknas di wilayah kita masing-masing. Tuhan pasti akan pakai kita. Tuhan pasti akan jamah kita. Tuhan pasti akan cukupkan seluruh keperluan kita. Sehingga Bamaknas ini akan betul-betul dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami malam ini kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhanlah yang memilih kami, menetapkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bekerja di Ban Maknas ini. Dan bagi kami Ban Maknas ini adalah ladang Tuhan, yang Tuhan emban kepada kami untuk kami kerjakan, untuk kami pikul. Karena itu Tuhan, mampukan kami, urapi kami, kuatkan kami, supaya dengan kekuatan dan pengurapan serta hikmat Tuhan, kami pulang dari tempat ini dan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di wilayah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kawan-kawanku ini yang akan pulang ke daerah masing-masing. Mereka telah berjerih lelah datang ke Makassar ini Tuhan, dengan biaya sendiri, dengan ongkos sendiri yang kami tahu ada yang betul-betul kekurangan. Tapi Tuhan pasti akan balas bagi mereka berlipat kali ganda. Tuhan pasti pakai mereka, Tuhan pasti berkati mereka. Amin. Punya mula langit, punya mula bumi, punya mula emas, punya mula perak. Akan Tuhan hadirkan itu dalam kehidupan rekan-rekanku ini sehingga mereka bisa melayani Bapak Keras dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tentu berdoa untuk sahabat kami Pak Henry, yang telah Tuhan pakai menjadi alat-Mu dalam menyelenggarakan Bapak Keras ini bersama dengan Pak Raya dan seluruh tim panitia yang telah bekerja keras sehingga Bapak Keras ini bisa berjalan dengan baik. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, balas bagi mereka berlipat kali ganda. Sehingga mereka akan berkata bahwa tidak sia-sia melayani Bapak Nas. Pelayanan terhadap Bapak Nas melalui Rakernas ini akan menjadi sumber kekuatan, sumber berkat dan sumber inspirasi bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, curahkan berkat bagi setiap kami. Curahkan kasih-Mu, curahkan anugerah-Mu, curahkan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan kami semua akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan pasti akan diberkati Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami Tuhan. Kalau malam ini kami istirahat, sebagian akan ada yang ke bandara, besok pagi ada yang ke bandara. Biar tangan-Mu yang kuat terus memegang kami. Jagai kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Supaya kami semua berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Malam ini kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa. Kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam memimpin, memelihara, dan memberkati engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, sudah Engkau boleh mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk.